Meskipun Indonesia telah mengalami peningkatan, tadi saya sudah sampaikan, tapi kita tidak langsung berpuas karena menurut survei NCMEC, Indonesia menduduki peringkat keempat secara global dan peringkat kedua di kawasan ASEAN dalam jumlah kasus pornografi anak. Masih menemui anak-anak saat ini, jadi concurrent dengan pertemuan ini, Ibu Putri, kami juga sedang menerima anak-anak karena dalam menyusun aturan mengenai perlindungan anak di ruang digital, salah satu stakeholder yang kami dengar tentunya adalah kelompok anak-anak. Jadi kita tidak hanya mendengarkan pakar, tidak hanya mendengarkan kelompok-kelompok NGO yang semua sudah kita tampung masukannya, tapi juga dari anak-anak. Dan secara bergantian ini sudah pertemuan atau kelompok kedua dalam seminggu ini, mungkin setiap 1 hari 2 hari akan ada anak-anak yang datang, kelompok anak-anak yang datang di Komdigi, karena sekali lagi pentingnya masukan juga dari perwakilan anak berbagai usia maupun juga latar belakang, termasuk suku dan juga kedaerahan. Jadi itu yang sedang kita lakukan di Komdigi juga paralel dengan pertemuan kita hari ini. Ibu, ada lagi yang belum saya sebut? Staf sus Ibu Aida dan lain-lain dari Komdigi, kemudian juga tadi tentu Ibu Putri, Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia, ditemani Mas Dani ya tadi ya. Terima kasih sekali lagi, kita juga berkumpul hari ini dalam kerangka Safer Internet Day, karena di bulan Februari ini juga kita bukan merayakan, tapi apa ya namanya, setiap Februari kita menegaskan komitmen bersama globally secara dunia ya untuk memperingati bulan Februari sebagai bulan Safer Internet Day atau Safer Internet Month. Menurut UNICEF di tahun 2024, setiap langkah atau setiap setengah detik seorang anak mengambil langkah pertama ke dalam dunia digital. Mereka mengetik kata pertama di mesin pencari, mengklik tautan yang membawa mereka ke dunia yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan tentu mayoritas anak-anak akan berbinar-binar saat melihat lautan informasi, lautan hiburan, dan juga komunikasi yang terbuka di hadapan mereka. Yang mereka tidak tahu, di balik layar yang tampak ramah, tampak menyenangkan, di situ juga tersembunyi ancaman yang bisa mengubah perjalanan hidup seorang anak ke depan. Dalam sepersekian detik itu pula, setelah mereka terhubung, algoritma mulai bekerja, menganalisis preferensi mereka, menyesuaikan konten yang mereka lihat. Beberapa dari mereka mungkin langsung disambut oleh dunia yang positif. Kalau bukannya Google ya mungkin disambut positif. Ini harapan Bu ya terhadap Google. Baik itu situs pendidikan, kreativitas, koneksi dengan teman-teman. Tapi ada juga, dan mohon maaf jumlahnya juga banyak, platform-platform yang kemudian hanya dalam sekian detik mereka diarahkan ke konten yang tidak sesuai. Terkena paparan informasi yang menyesatkan, atau bahkan menjadi target kejahatan-kejahatan di ranah digital. Indonesia waktu tahun 2020 peringkatnya 26 dari 30 negara di dunia dalam Child Online Safety Index dari 30 negara. Tapi ini tahun 2020. Di 2023 kita tidak lagi berada di posisi itu, kita sudah naik ke kategori second quartile dalam Child Online Safety Index. Jadi lonjakan yang luar biasa. Dan ini bukan kebetulan, ini hasil dari keputusan-keputusan berani, hasil dari kerjasama pemerintah, industri, masyarakat, hasil dari komitmen negara untuk menjadikan dunia digital tempat yang lebih aman bagi anak-anak. Tapi kita juga tidak cukup puas untuk berada di posisi second quartile dalam Child Online Safety Index. Kita tentu ingin terus meningkatkan keamanan anak-anak kita di ruang digital. Karena itu pemerintah saat ini terus melakukan dan memikirkan berbagai cara. Kalau kita lihat di negara-negara lain, ini saya sering sampaikan, tapi mungkin ada yang baru mendengarkan benchmarking dari aturan-aturan di belahan dunia lain yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak di ruang digital. Di Jerman melalui Youth Protection Act,
mewajibkan platform digital untuk menyediakan fitur keamanan khusus bagi anak-anak, dan individu di bawah 16 tahun harus memperoleh izin dari orang tua sebelum dapat mengakses layanan digital tertentu. Itu di Jerman. Di Prancis, pendekatannya kurang lebih sama. Anak di bawah usia 15 tahun diwajibkan memperoleh persetujuan orang tua sebelum mendaftar di platform digital, dan tidak hanya itu, perusahaan teknologi harus menerapkan sistem verifikasi usia yang ketat. Jika aturan ini dilanggar, mereka dikenakan denda hingga 1% dari pendapatan global. Angkanya cukup besar, karena dari pendapatan global. Yang terakhir, saya ke Inggris dulu. Inggris menetapkan standar baru dalam regulasi keamanan digital dengan Online Safety Act. Undang-undang ini mengharuskan perusahaan teknologi bertanggung jawab atas keamanan pengguna. Pemerintah bahkan tidak ragu di Inggris untuk menjatuhkan sanksi berat bagi perusahaan yang tidak patuh dengan denda 10% dari pendapatan global mereka. Jadi kalau tadi 1% aja cukup banyak, ini Inggris 10% dari pendapatan global. Studi terakhir atau aturan terakhir yang tentu melalui studi adalah yang dikeluarkan oleh Australia. Pendekatannya lebih ketat. Saya sudah bicara juga dengan Menteri dalam negerinya Australia yang waktu itu datang, yang mengurusi cyber security. Pendekatan ketat ini mereka ambil karena melihat kondisi ruang digital saat ini yang dianggap amat berbahaya. Karena itu Australia melarang anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial tanpa izin orang tua. Regulasi ini memberi sanksi berat kepada perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut. Indonesia ongoing, mudah-mudahan dalam waktu dekat aturannya segera keluar. Kami dalam 1 bulan terakhir ini cukup ngebut gitu kerjanya, namun diskusinya sebetulnya tidak hanya dalam 1 bulan terakhir, tapi sudah berjalan dari sebelumnya, dari tahun lalu. Sekarang kita lihat bahwa di Indonesia ini salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia, dengan 221 juta lebih atau 79,5% dari total populasi terhubung ke dunia maya. Jadi sekali lagi, negara-negara yang tadi saya sampaikan menjadi benchmarking itu secara tingkat populasinya jauh dari Indonesia, dan secara tingkat pengguna internetnya juga Indonesia jauh lebih tinggi, dan secara tingkat keaktifan dalam menggunakan internetnya Indonesia juga jauh lebih tinggi. Artinya kalau ruang digitalnya tidak aman, berarti kita jauh lebih terpapar dari negara-negara yang saya sebutkan tadi. Salah satu hal yang menarik adalah keberadaan generasi post Gen Z, mereka yang berusia di bawah 12 tahun dan sudah terlahir di era digital. Saat ini 9,17% dari pengguna internet berasal dari kelompok usia post Gen Z atau 12 tahun ke bawah. Mereka tumbuh dengan akses tidak terbatas ke dunia maya. Dan kita tahu bahwa mereka belum mendapat perlindungan yang memadai. Saya memahami bahwa orang tua selalu berusaha memberikan batasan dalam penggunaan internet bagi anak-anaknya, sudah dilakukan, tapi untuk data, 22% anak-anak tidak mengikuti aturan orang tua mengenai durasi mereka berinternet. Ini mencerminkan betapa besar daya tarik dunia digital bagi anak-anak, dan tanpa pengawasan mereka dapat dengan mudah tersesat di ruang digital ini. Kemudian lebih dari itu 13% anak-anak diketahui memiliki akun rahasia yang tidak diketahui oleh orang tua mereka. Jadi itu selama mereka bisa membuat akun sendiri, maka rentan anak-anak memiliki akun rahasia yang tidak diketahui oleh orang tua mereka. Fakta ini memperjelas bahwa kita perlu melakukan lebih banyak upaya dalam memastikan anak-anak kita tetap terlindungi saat menjelajahi dunia digital. Meskipun Indonesia telah mengalami peningkatan, tadi saya sudah sampaikan, tapi kita tidak langsung berpuas. Karena menurut survei NCMEC, Indonesia menduduki peringkat keempat secara global dan peringkat kedua di kawasan ASEAN dalam jumlah kasus pornografi anak di ruang digital. Jadi angka-angka ini yang menjadi perhatian dari pemerintah untuk menguatkan regulasi terkait perlindungan anak di ruang digital. Apa yang sudah dilakukan oleh Kemkomdiki, diantaranya moderasi konten negatif, termasuk judi online, ya, tidak hanya pornografi anak, tapi judi yang melibatkan anak-anak yang angkanya juga besar. Kemudian juga
menghadirkan sistem kepatuhan modernisasi konten atau SAMAN yang mewajibkan platform untuk mengikuti aturan-aturan dan jika tidak terkena denda. Di antara yang diatur itu yang paling harus cepat di take down adalah pornografi anak ya Pak Dirjen ya. Kedua judi online. Ini sudah berlangsung per Februari ini. Kita masih terus berkomunikasi dengan para platform karena keberhasilan dari aturan ini tentu juga akan bergantung kepada itikat baik dari para platform. 20 Oktober 2024 hingga 15 Februari 2025 kita sudah men-take down 993.144 konten, artinya kurang lebih hampir mendekati 1 juta konten judi online saja. Ini belum yang pornografi dan lain-lain. Angka ini mungkin terlihat besar, memang besar. Namun demikian, men-take down saja tidak cukup. Harus ada aturan lainnya dan harus ada tindakan-tindakan lainnya dan harus didukung oleh berbagai perusahaan teknologi termasuk Google yang hari ini membuat giat dan menyatakan komitmen di kantor Kemkomdigi. Itu kita apresiasi sekali karena memang sekali lagi men-take down saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalahan judi online. Sebagai langkah konkret, pemerintah telah memperkuat regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang ITE dengan melakukan penyusunan tata kelola perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik yang ini yang sedang atau sudah memasuki tahap akhir. Kemarin kami juga sudah laporkan kepada Presiden, insya Allah dalam waktu dekat dapat beliau umumkan terkait aturan ini.